Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Ilahi a'ini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya, itu aja sebetulnya itu. Saya telah dihidupkan oleh Allah. Telah diberi kehidupan oleh Allah. Telah begini-binikan oleh Allah. Ya, agar saya ini bisa mensyukuri semua ini, maka terbentuklah suatu tuntunan-tuntunan, tata cara di dalam kita beribadah mengabdi kepada Allah. Ini li'adai haqqir rububiyah wal qiyam bimaqamil ubudiyah. Ini saja sebetulnya. Ya, nah kalau Anda itu tidak seperti ini, ya, hanya cuman menunjukkan suatu acara ritual aja. Ya, pokoknya saya begini, pokoknya pentingnya saya melaksanakan ini secara zahir, itu tidak bisa diterima oleh Allah. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu, darah dan daging kurbanmu yang telah engkau kurbankan tidak akan sampai, tidak akan dapat engkau peroleh dari Allah tanpa melalui takwa Allah. Takwa Allah itu apa? Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya itu apa? Niat. Nah, coba dikembangkan. Gimana Pak Sufyan? Apa ya? Ayo dikembangkan. Nggak bisa dipisahkan. Ya, salah contoh daripada tidak bisa dipisahkan, ya, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayatin, walakin yanzuru ila niyatikum. Allah Ta'ala tidak akan melihat, tidak akan memperhatikan, tidak akan menganggap apa-apa yang bentuk lahiriah. Tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Hatimu bagaimana? Kalau sudah hatimu benar, yang nomor dua apa yang dilihat oleh Allah? Wa a'malikum, bagaimana amal-amalmu? Sesuai enggak dengan konsep syariat? Sesuai enggak dengan konsep sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang ditanyakan. Gitu. Makanya ini di dalam thariqah itu ada salah satu pedoman, ya. Salah satu orang itu paling tidak, ya, menjadi hamba Allah yang soleh. Orang itu adalah al-zikr, berzikir. Nah, landasan zikir bisa dikatakan berzikir kepada Allah, wa bisatuhu al-amalus soleh. Harus berbentuk amal-amal yang memang telah disyariatkan oleh Allah, yang telah dilaksanakan oleh sunnatul Rasul. Jadi tidak boleh kadang-kadang yang penting saya ini kan karena Allah, yang penting saya ini kan telah begini begitu, yang penting saya telah ingat kepada Allah, yang penting saya ini telah sampai di sisi Allah. Tapi acara ritualnya yang dia kerjakan tidak sesuai dengan syariat Allah, dengan sunnatul Rasul, itu bukan berarti ingat kepada Allah. Jadi kadang-kadang ada kan orang apa? Orang ahlul batin, orang kejawen. Ya, ada.
tujuan orang ibadah itu apa sih? Jangan lagi ibadah. Sampai dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri. Tujuan orang menegakkan sholat itu untuk zikir kepada Allah. Muaranya itu ke satu, keinget kepada Allah. Saya sudah ingat kok. Ngapain pakai sembahyang, pakai segala pun? Ada kadang-kadang penyakit begitu tuh. Ada apa tidak? Terus diem diri. Saya punya kawan dulu begitu juga. Waktu puasa dia makan apple, ya, makan kue, makan ini, macam-macam dimakan, kacang. Saya bilang, kamu puasa? Puasa saya. Lu kok makan? Saya nggak makan ini. Yang namanya makan itu nasi. Oh iya, nggak makan, kamu nyocok. Istilah-istilah begitu-begitu itu loh. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang kejauhan itu begini. Ya, halus sekali. Ya, dia itu apa? Melihat apa kenyataan. Dan dia tidak tahu kenyataan itu dari mana. Dari Allah, apa dari malaikat, apa dari setan, apa dari akal, apa dari ilmu imajinasinya, apa dari hawa nafsu. Tidak tahu. Kenyataannya kamu harus begini. Kalau kamu nggak tidur begini, hati-hati, harus buka pintu. Kalau maghrib apa, coba lihat kadang-kadang di pedesaan itu ya, kalau mau maghrib itu kan semua pintu dibuka, TV-nya dihidupkan, tapi orangnya satu pun nggak ada. Ya, jangan ditutup, itu tolak tamu namanya. Pandai, dan betul kenyataannya itu dibuktikan dengan kenyataan. Tapi yang banyak apa? Melanggar dari syariatullah. Kalau di syariat nggak begitu, apalagi sunnatul rasul. Tutup pintu kalau mau maghrib, jangan sampai kemasukan ini itu gitu. Ini nggak anu. Jadi dulu tuh sudah ada, udah ribuan tahun dulu, waktu Syekh Junaid radhiyallahu an, ya, ada orang bermatur pada Syekh Junaid, ya Syekh Junaid al-Baghdadi, ini ada orang kata-katanya nggak perlu mengamalkan segala macam amaliyah zahiriyah karena dirinya telah sampai, katanya. Dijawab oleh Syekh Junaid, ya, katakan, ya memang telah sampai kok. Kemana? Ke neraka gitu. Yang Rasulullah sendiri telah dijamin oleh Allah sampai bengkak kakinya untuk bersyariat kepada Allah, bermengabdi kepada Allah, kok apalagi kita. Nah, ini hati-hati, harus ada sesuai. Yang penting saya karena Allah, yang penting saya ini sebetulnya tidak ada lain kecuali kepada Allah. Tapi di dalam gerak-geriknya, di dalam pergaulannya, di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan akhlakul Rasul. Ini nggak benar begini. Ini membawa nama Allah, membawa nama agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini banyak sekarang begini ini. Ya, akhirnya menjadi apa? Menjadi pemimpin eksekutif, ya, eksklusif, gitu. Apa ya? Halo. Tak pikir dari sini. Inilah, ya. Jadi itu kebesaran niat. Malah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Kelak kita dibangkitkan oleh Allah, dan diperhatikan yang dilihat oleh Allah adalah niatnya. Maka ini menunjukkan apa? Selama ini yang kita sadari apa yang dinamakan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu hukum zahir. Ya, sama dengan kita dilindungi, dihargai kalau kita membaca syahadat. Tapi apakah kita jadi orang munafik atau enggak? Bukan urusan kita, nanti Allah yang punya urusan. Begitu pula apa kata ibadah kita, perjuangan kita, dan kita menjauhi larangan Allah, itu betul-betul takwa Allah? Belum tentu. Nanti yang dilihat apa yang ada di lubuk dalam hatimu.
betul-betul husnul niyah, baik niatnya apa tidak kepada Allah. Kalau tidak, tidak.